Hari ini kita sampai di Amsal pasal 24, ayat 1 sampai yang ke-7. Saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini, hikmat dalam memberi nasihat. Ya saudara, ada 7 ayat yang dicatat tapi kita tidak akan baca. Secara garis besar saja saudara, ada 2 hal yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal. 2 nasihat yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal. Yang pertama saudara, kalau saudara lihat di ayat pertama sampai ayat yang kedua, itu adalah nasihat untuk tidak bergaul dengan orang jahat. Sedangkan ayat 3 sampai ayat 7 justru penulis kitab Amsal menasehatkan kita untuk menjadi orang yang berhikmat, berpengetahuan, dan menjadi orang yang bijaksana, ya saudara. Nah saudara, tapi kita akan melihat bersama-sama di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-6. Ini yang menjadi ayat pokok kita di pagi hari ini, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya saudara, dalam kehidupan kita segala sesuatu dibutuhkan perencanaan, ya saudara. Tanpa perencanaan maka apa yang kita lakukan tidak akan berjalan secara maksimal. Saya tulis di Alkitab saya bahwa tanpa perencanaan sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru tanpa direncanakan, ya saudara, maka yang terjadi adalah akan banyak segala kekurangan. Tetapi saudara, saya akan melihat bersama-sama mengenai kata penasehat ini. Coba saudara perhatikan. Hidup itu digambarkan oleh penulis kitab Amsal adalah sebuah peperangan. Untuk memperoleh kemenangan kita memerlukan banyak penasehat. Kata penasehat di dalam bahasa Inggris ada 2 yang ditulis saudara. Dua-duanya artinya sama ya saudara sebenarnya. Dalam King James menulis penasehat apa? Counselor. Sedangkan di dalam NIV ditulis advisor. Ya saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa asli, maka bahasa Ibrani menulis tahbula yang berarti arahan, petunjuk, bimbingan, atau nasihat yang baik atau bijaksana. Ya saudara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sehari-hari kata nasihat adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran atau petunjuk atau peringatan atau teguran yang baik. Nah saudara, dalam hidup ini kita membutuhkan dikatakan banyak penasehat dan banyak nasihat. Sebab ketika kita menerima banyak nasihat, maka saudara itu akan memudahkan kita menimbang berbagai macam pilihan. Dengan banyaknya nasihat, kita juga dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara menikah, maka ada namanya WO. Wedding Organizer. Ya tujuannya apa saudara? Supaya dilakukan dengan maksimal, supaya tidak ada kesalahan. Bahkan kalau kita punya WO aja masih ada kurang di sini, kurang di situ ya saudara. Tetapi ya begitulah namanya juga manusia. Ya, hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Oke saudara. Nah dengan banyaknya nasihat juga kita dapat memperoleh ide mengenai hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Jadi waktu kita menerima nasihat dari orang, bahkan orang yang kita nggak pikir sebelumnya, oh iya ya saya nggak pikir soal ini ya saudara. Waktu kita menerima nasihat, justru itu akan membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, ide-ide baru akan muncul. Nah sebab itu dalam Alkitab sebenarnya saudara ada banyak contoh-contoh nasihat, tetapi hari ini saya akan membawa 3 hal contoh nasihat di dalam Alkitab. Bagaimana sebuah nasihat yang seharusnya kita terima. Yang pertama saudara, kita akan melihat nasihat yang jahat dan licik dari Ahitofel. Saudara bisa melihat kisahnya di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-17. 2 Samuel 15 sampai 17 maksud saya ya saudara, 2 pasal. Jadi tidak mungkin saya baca ya saudara, kalau saya baca nggak jadi khotbah ya. Kita cuma baca ayat aja. Oke saudara, kita akan lihat bersama-sama. Ahitofel ini siapa saudara? Dia adalah penasehat Raja Daud yang sangat berpengaruh dan sangat terhormat. Itu sebabnya ketika orang mengabarkan kepada Daud bahwa Ahitofel termasuk dalam pembelot yang mengkhianati Daud,
dia ada bersama-sama dengan Absalom, anak daripada Daud, maka Daud seketika itu juga waktu dia menerima kabar, saudara bisa lihat saya tidak tulis, 2 Samuel 15 ayat 31, 2 Samuel 15 ayat 31 di situ ditulis seketika itu waktu Daud mendengar, Daud langsung berdoa, ya Tuhan gagalkanlah kiranya nasihat dari Ahitofel. Kenapa? Karena Ahitofel ini adalah penasehat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan daripada Daud. Makanya sebab itu saudara, seketika waktu Daud mendengar itu, Daud langsung berdoa. Nah, ada 2 hal terlihat bagaimana nasihat Ahitofel ini adalah nasihat yang licik. Saudara, yang pertama saudara kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama Ahitofel menasehatkan kepada Absalom untuk menghampiri gundik-gundik ayah Absalom di depan bangsa Israel. Saudara bayangkan ini sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi dengan melakukan hal ini orang-orang tahu bahwa Absalom menurut nasihat Ahitofel, Absalom akan dibenci dan membuat banyak orang jadi berpihak kepada Absalom. Yang kedua terlihat nasihat Ahitofel yaitu saudara, dia menasehatkan agar ia beserta 12.000 orang diutus untuk membunuh Daud. Ya saudara, itu ayat-ayatnya saya tidak akan baca, saudara mungkin bisa mencatat. Nah saudara, kalau kita melihat mengapa Ahitofel tiba-tiba orang kepercayaan Daud begitu tiba-tiba dia benci sekali dengan Daud. Mengapa tiba-tiba dia ada di pihak Absalom dan kemudian mengkhianati Daud. Ya saudara, saya mencari dan kemudian saya mendapat beberapa fakta. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 34 ditulis seperti ini. Ahitofel itu memiliki anak bernama Elam. Dia termasuk dalam pahlawan-pahlawan Daud. Yang menariknya 2 Samuel 11 ayat 3 berkata, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kisah di dalam 2 Samuel pasal 11 kita tahu adalah kisah di mana Daud jatuh ke dalam dosa persinahan. Dan ternyata saudara, yang dia ajak bersinah ini adalah cucu daripada Ahitofel. Itu sebabnya mengapa timbul kebencian yang begitu dalam, yang membuat dia begitu langsung tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya saudara, dia sudah merencanakan dari jauh waktu dia melihat bahwa Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan seperti ini saudara, nasihat Ahitofel merupakan sebuah nasihat yang jahat karena lahir dari kebenciannya atas Raja Daud karena telah merusak keluarga dari Ahitofel. Ya saudara, jadi nasihat Ahitofel ini nasihat yang lahir dari kebencian, dari dendam. Itu sebabnya hati-hati saat menerima nasihat, hati-hati saat kita menerima masukan dari bawahan kita, jangan-jangan seperti Ahitofel ada maksud-maksud tertentu ya saudara untuk menghancurkan seseorang, ternyata dia musuh ya. Musuh orang tersebut akhirnya dia menasihatkan ini dan itu untuk menghancurkan orang tersebut. Karena apa saudara? Karena ada udang di balik batu. Ternyata dia memiliki dendam. Yang kedua saudara, dengan cepat, nasihat yang menghakimi. Kita sudah belajar bersama-sama sahabat-sahabat Ayub. Bagaimana bisa ditulis bahwa nasihat Ayub ini, sahabat-sahabat Ayub adalah nasihat yang menghakimi. Ayub 32 ayat 3 berkata seperti ini. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Saudara pasti tahu ya ceritanya, saya tidak usah ulang. Saya ulang sedikit saja saudara. Ayub ini jatuh dalam berbagai macam musibah. Datang 3 orang sahabatnya, Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Ya saudara, dan kemudian mereka bukannya memberi semangat, iya awalnya memberi semangat. Lama-lama saudara menghakimi. Nasihatnya ujung-ujungnya hanya menghakimi saudara. Ya kadang ya kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang terdekat justru bukannya memberi nasihat, memberi dukungan, malah karena terlalu dekat
Mereka merasa mereka punya hak untuk menghakimi hati-hati saudara. Jangan kita jadi seperti itu. Ayub 42 ayat 7 ini juga diteguhkan dengan perkataan Tuhan kepada Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Daud. Ya saudara, kadang-kadang ini yang saya ingin bagikan. Hati-hati dengan nasihat yang menghakimi. Ya saudara, tidak perlu dengar nasihat-nasihat yang hanya untuk menghakimi kita. Karena itu akan melemahkan kita. Kadang-kadang diam itu lebih baik kalau kita tidak diminta pendapat. Daripada kita memberi nasihat, tetapi tujuannya apa saudara? Hanya untuk menghakimi orang tersebut. Sekalipun mungkin nasihat yang kita omongkan benar ya saudara. Sebenarnya benar, tapi karena orang itu dalam posisi seperti keadaan Ayub, lagi jatuh, kita timpain tangga sengaja saudara. Tujuannya apa? Memberi nasihat, tetapi saudara, nasihat kita hanya untuk menghakimi. Orang itu bukannya bangkit saudara, saya yakin jadi down karena nasihat kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan nasihat-nasihat yang hanya sebatas menghakimi orang tersebut. Kalau saudara tidak dimintai pendapat, mendingan kita diam saja ya saudara. Kadang-kadang orang butuh kita dengar cerita mereka tapi tidak untuk memberi pendapat. Nah, yang ketiga saudara, ini yang paling penting. Yaitu nasihat yang berhikmat. Nah, ini Rasul Paulus. Oh, maaf saudara, saya salah nulis ya, 2 Samuel di situ tidak copy paste ya dari poin pertama jadi Lata, ternyata belum dihapus. Nasihat yang berhikmat adalah Rasul Paulus. Kalau saudara baca di dalam surat-surat dari Rasul Paulus, maka saudara akan menemukan banyak sekali kata, aku menasehatkan supaya kamu, gitu ya saudara. Jemaat ini, jemaat itu, banyak sekali kita akan menemukan kata, aku menasehatkan supaya kamu. Nah, oleh sebab itu dalam hidup kita harus memiliki nasihat-nasihat, menerima nasihat-nasihat yang seperti ini. Ada beberapa ciri nasihat yang baik yang dituliskan menurut Rasul Paulus. Yang pertama adalah nasihat yang membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, jangan nasihat yang menjatuhkan. Artinya nasihatilah seseorang dengan tujuan untuk saudara, menguatkan dia, membangun dia, bukan untuk menjatuhkan dia seperti Ahitofel. Ya, nasihat Ahitofel kepada Absalom kan untuk menjatuhkan Daud. Ternyata saudara, nasihatnya tidak membangun. Jadi berusahalah menjadi penasehat atau kita kalau menerima nasihat, terimalah nasihat-nasihat yang membangun, singkirkan nasihat-nasihat yang menjatuhkan. Ya, itu tergantung filternya ada di diri kita masing-masing. Yang kedua adalah nasihat yang murni. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Yang kedua, nasihat kita adalah nasihat yang murni. Sekali lagi, jangan seperti Absalom. Ada udang di balik batu. Dia menasehatkan pemimpin, ternyata dia tujuan nasihatnya adalah karena untuk menjatuhkan musuhnya. Ya saudara, tidak murni. Tujuan nasihat itu bukan untuk membangun kerajaan. Justru untuk menghancurkan Daud. Karena dia punya sesuatu di dalam dirinya ya. Ada sesuatu yang tidak murni, hatinya tidak murni. Jadi waktu dia memberi nasihat, ya tujuannya ya udah bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan karena nasihatnya sekali lagi tidak murni. Jadi nasihat itu harus lahir daripada hati yang murni, bukan untuk tujuan-tujuan tertentu atau untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Ya saudara, jadi mari kita koreksi diri kita, apakah kita mengeluarkan nasihat yang murni atau kita mengeluarkan nasihat dengan maksud tertentu. Yang ketiga adalah nasihat yang menguatkan. 1 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan seperti ini. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nasihat yang ketiga adalah nasihat yang menguatkan. Ya saudara, kalau kita lihat contoh tadi, jangan seperti sahabat-sahabat Ayub.
bukannya menguatkan, menghakimi. Membuat orang itu semakin terpuruk akhirnya ya saudara. Bukannya membuat orang itu bangkit, bangun dari masa-masa sukarnya, malah membuat dia semakin lemah. Oleh sebab itu nasihat kita adalah nasihat yang harusnya menguatkan. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat 24, nasihat kita harus sesuai dengan firman Allah. Semua nasihat-nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat, itu semuanya bergantung dari firman Allah. Tidak peduli keras, lembut, ya, tapi isi-isi semuanya itu sesuai dengan firman Allah. Rasul Paulus tidak membuat sebuah nasihat untuk kepentingan dirinya atau untuk keuntungan pribadinya, tetapi semua yang nasihat Rasul Paulus katakan semuanya sesuai dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat 24 katakan, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaran, menjadi penasehatku. Ya saudara, dalam kehidupan kita membutuhkan sekali lagi banyak penasehat. Tapi ini yang ingin saya bagikan ya, sebagai kesimpulan daripada khotbah saya hari ini, ada 3 hal. Kalau kitab Amsal menulis kita membutuhkan penasehat, sebab itu menentukan keberhasilan kita, kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang pertama, mari terima setiap nasihat yang baik. Kita sudah melihat kriteria nasihat yang baik itu seperti apa dari orang-orang yang menguatkan, yang murni, yang membangun, yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita untuk memberi nasihat kepada kita, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu terimalah nasihat daripada semua orang. Tetapi saudara, Yesaya pasal 9 ayat 5 katakan, Yesus adalah penasehat yang ajaib. Ya, dia adalah penasehat yang ajaib yang dikirimkan Bapa kepada kita. Tapi yang terakhir saudara, Roh Kudus adalah penasehat yang diutus Bapa. Saya kemarin baru 2 hari yang lalu waktu doa, saya baru connect ya sama khotbah Om Hani. Waktu Om Hani bilang Parakletos, saya ingat salah satu arti Parakletos adalah konselor. Dia penasehat yang ajaib. Hari-hari ini kita sedang, bagaimana saya melihat dalam suasana doa kita, bagaimana kita merasakan Roh Kudus itu menjadi penasehat bagi kita semua.